Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat farmasi Unikal. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat meskipun kita belajar secara daring karena masa pandemi ini. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kismiarti, Muhammad Taufik, Nur Hidayatina, dan Celia Ulfa untuk membahas tentang asam amino. Tubuh kita memerlukan asam amino untuk dapat bertahan hidup, termasuk asam amino esensial. Berbagai bahan pangan dapat dikonsumsi untuk memperoleh asam amino esensial. Asam amino sendiri sebenarnya adalah senyawa organik yang bergabung menjadi protein. Ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung protein di dalam makanan tersebut akan mengalami proses penguraian atau metabolisme. Hasil penguraian ini kemudian akan menghasilkan asam amino yang akan ditinggalkan di dalam tubuh dan digunakan untuk beragam fungsi. Definisi asam amino. Asam amino adalah unit dasar dari struktur protein. Semua asam amino sekurang-kurangnya mempunyai satu gugus asam karboksil atau COOH dan satu gugus amino atau NH2 pada posisi alfa dari rantai karbon yang asimetris, sehingga dapat terjadi beberapa isomer. Dengan adanya dua gugusan tersebut, asam amino dapat bertindak sebagai buffer yang berfungsi menahan perubahan pH. Struktur asam amino. Asam amino mengandung gugus karboksil atau COOH, mengandung gugus amina atau NH2. Struktur yang mengandung gugus amina terikat pada atom C alfa, yaitu atom C yang terikat pada gugus karboksil atau paling ujung. Sifat asam amino. Asam amino mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama amfoter, artinya dapat bereaksi dengan asam maupun basa yang dipengaruhi oleh gugus karboksil atau asam dan amina atau basa. Namun, apabila suatu asam amino mengikat lebih dari satu gugus COOH dan satu gugus amina, maka bersifat asam. Contoh, asam aspartat dan asam glutamat. Dan apabila suatu asam amino mengikat satu gugus karboksil dan lebih dari satu gugus amina, maka bersifat basa. Contoh, arginin, lisin, dan histidin. Sifat yang kedua yaitu optis aktif, artinya semua asam amino kecuali glisin mempunyai optis aktif, yaitu atom C asimetris yang bersifat kiral dengan mengikat 4 gugus yang berbeda. Oleh karena itu, semua asam amino kecuali glisin bersifat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Klasifikasi asam amino menurut fungsi biologisnya dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial yaitu diperoleh hanya dari makanan sehari-hari karena tidak dapat disintesa di dalam tubuh. Sedangkan asam amino non-esensial selain dari makanan dapat juga disintesa di dalam tubuh melalui proses transaminasi. Kita harus mendapatkan asam amino esensial dari makanan yang kita makan. Sebagian besar protein yang ditemukan pada hewan mengandung semua asam amino esensial, sehingga mudah untuk mendapatkan mereka dari makanan Anda jika Anda makan produk hewani. Jika Anda seorang vegetarian, itu adalah sedikit lebih sulit untuk mendapatkan asam amino yang dibutuhkan tubuh Anda. Hal ini karena protein nabati sebagian besar hilang sedikit asam amino esensial. Anda hanya harus makan berbagai tanaman
yang berbeda untuk memastikan Anda mendapatkan semua asam amino esensial. Contohnya adalah histidin, isoleusin, leusin, valin, lisin, metionin, treonin, triptofan, fenilalanin, dan arginin. Namun, arginin adalah jenis kasus khusus. Orang dewasa dapat sintesis arginin, tetapi bayi tidak bisa. Jadi, arginin adalah asam amino esensial hanya untuk bayi. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis sendiri oleh tubuh makhluk hidup. Contoh, ALA, asam aspartat, asam glutamat, prolin, glisin, serin, sistein, triosin, asparagin, dan glutamin. Klasifikasi asam amino berdasarkan dapat atau tidaknya disintesis oleh tubuh dibedakan berdasarkan karakteristik molekulnya, yaitu yang pertama monoamino monokarboksilat bersifat netral, yang kedua diamino monokarboksilat bersifat basa, yang ketiga monoamino dikarboksilat yang bersifat asam, yang keempat mengandung OH, yang kelima mengandung S, yang keenam aromatik, dan yang ketujuh heterosiklik. Untuk yang pertama monoamino monokarboksilat, untuk yang golongan esensial yaitu valin, leusin, isoleusin. Untuk yang semi esensial yaitu glisin, dan untuk non esensial adalah alanin. Untuk diamino monokarboksilat, contoh yang esensial yaitu lisin, dan semi esensial adalah arginin. Monoamino dikarboksilat bersifat asam, yaitu ada di golongan non-esensial, sebagai contohnya yaitu asam glutamat dan asam aspartat. Asam amino yang mengandung OH, contoh yang esensialnya yaitu treonin, contoh semi-esensialnya serin. Asam amino mengandung S, contoh yang esensial yaitu metionin, dan semi-esensial sistin, sedangkan yang non-esensial yaitu sistein. Asam amino aromatik, contoh yang esensial yaitu fenilalanin, contoh semi-esensial tirosin. Asam amino heterosiklik, contoh esensial yaitu triptofan, contoh semi-esensial histidin, dan contoh non-esensial adalah prolin dan hidroksiprolin. Metabolisme asam amino. Terdapat 3 proses utama yang mendahului deretan proses metabolisme asam amino, yaitu sebagai berikut. 1. Dekarboksilasi, yaitu proses yang memisahkan gugus karboksil dari asam amino sehingga terbentuk senyawa antara atau intermediat yang masih mengandung nitrogen. 2. Transaminasi, yaitu proses pemindahan gugus amino atau NH2 dari suatu asam amino ke senyawa lain, biasanya asam keto, sehingga terbentuk asam amino lagi yang berbeda dari asam amino yang pertama. 3. Deaminasi, yaitu proses pemisahan gugus amino atau NH2 dari asam amino untuk disintesis menjadi urea, kemudian akan dikeluarkan dari tubuh. Apabila bahan bakar seperti pati, gula, atau lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh akan energi, maka asam-asam amino dari pool asam amino tersebut akan digunakan sebagai sumber energi. Pertama-tama, asam amino mengalami proses deaminasi. Kemudian, asam lemak yang terbentuk mengalami oksidasi atau oksidasi beta asam lemak dan asetil CoA yang terbentuk masuk ke dalam siklus Krebs dan seterusnya, sehingga dihasilkan CO2 dan H2O serta energi atau ATP. Oleh karena itu,
Pool asam amino disebut juga sebagai cadangan asam amino. Akan tetapi, konsep cadangan ini agak berbeda dengan pengertian cadangan energi yang terdapat sebagai glikogen atau lemak. Pada cadangan asam amino, senyawanya berbentuk protein yang mempunyai fungsi aktif, sedangkan glikogen dan lemak bersifat pasif. Penamaan asam amino didasarkan pada struktur D-glyceraldehyde. Jika gugus NH3 di kanan diberi awalan D, jika NH3 di kiri diberi awalan L. Semua asam amino yang ada di alam dalam protein mempunyai konfigurasi L. Ada beberapa asam amino penting dalam struktur protein dan metabolisme mempunyai konfigurasi D, yaitu asam D-alamin dan D-glutamat yang merupakan komponen penyusun dinding sel bakteri tertentu. Penulisan asam amino yaitu ada 20 asam amino yang umum dapat disingkat dengan 3 huruf. Misalnya serin disingkat ser, glisin disingkat gli. Manfaat asam amino secara umum yaitu untuk pertumbuhan tubuh, untuk kecerdasan otak, untuk penyembuhan luka, pembentukan enzim dan hormon, membentuk otot tubuh, mengontrol gula darah, mengontrol metabolisme tubuh, dan lain-lain. Peran asam amino bagi tubuh. Ada 9 asam amino esensial yang memiliki manfaat beragam untuk tubuh, yaitu fenilalanin. Fenilalanin memainkan peran integral dalam struktur dan fungsi protein dan enzim dan produksi asam amino lainnya. Valin. Valin adalah salah satu dari 3 asam amino rantai cabang. Artinya, memiliki rantai bercabang ke satu sisi struktur molekulnya. Valin membantu merangsang pertumbuhan dan regenerasi otot dan terlibat dalam produksi energi. Treonin. Treonin adalah bagian utama dari protein struktural seperti kolagen dan elastin yang merupakan komponen penting dari kulit dan jaringan ikat. Ini juga berperan dalam metabolisme lemak dan fungsi kekebalan tubuh. Triptofan. Meskipun sering dikaitkan dengan menyebabkan kantuk, tetapi triptofan memiliki banyak fungsi lainnya. Asam amino ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan nitrogen yang tepat dan mengatur nafsu makan, tidur, dan suasana hati. Metionin. Metionin memainkan peran penting dalam metabolisme dan detoksifikasi. Ini juga diperlukan untuk pertumbuhan jaringan dan penyerapan seng dan selenium, mineral yang penting bagi kesehatan. Leusin. Seperti valin, leusin adalah asam amino rantai cabang yang sangat penting untuk sintesis protein dan perbaikan otot. Ini juga membantu mengatur kadar gula darah, merangsang penyembuhan luka, dan menghasilkan hormon pertumbuhan. Isoleusin. Asam amino ini terlibat dalam metabolisme otot dan sangat terkonsentrasi di jaringan otot. Ini juga penting untuk fungsi kekebalan tubuh, produksi hemoglobin, dan pengaturan energi. Lisin. Lisin memainkan peran utama dalam sintesis protein, produksi hormon, dan enzim penyerapan kalsium. Ini juga penting untuk produksi energi, fungsi kekebalan tubuh, serta produksi kolagen dan elastin. Histidin. Histidin digunakan untuk menghasilkan histamin, neurotransmitter yang penting untuk respon imun, pencernaan, fungsi seksual, dan siklus tidur bangun. Sangat penting untuk mempertahankan selubung mielin, penghalang pelindung yang mengelilingi
memenuhi sel-sel saraf. Dampak akibat kelebihan asam amino yang pertama yaitu dapat menyebabkan alergi, yang kedua dapat mengganggu kinerja hati dan ginjal, yang ketiga memicu sel kanker dan tumor, yang keempat kekurangan kalsium, dan yang kelima dehidrasi dan lemas. Dampak akibat kekurangan protein asam amino yaitu mudah kelelahan, kurang konsentrasi, luka sulit sembuh, mudah terserang penyakit, kadar gula tidak menentu, organ tubuh mudah sakit, tulang mudah keropos, dan otot kurang berenergi. Sumber makanan dari asam amino. Isoleusin terdapat pada telur putih, domba, kalkun, kepiting, ayam, tuna, ikan kod, dan kedelai. Lisin terdapat pada dada ayam, daging kalkun, selada air, rumput laut, daun, kedelai, putih telur, dan ayam. Leusin seperti kedelai, putih telur, dan ayam. Valin antara lain adalah rumput laut, selada air, kalkun, bayam, dan telur. Treonin seperti bayam, selada air mentah, ikan nila, putih telur, kalkun, dan kedelai. Histidin seperti ikan tuna, kod, daging ayam, kalkun, dan kacang merah. Fenilalanin seperti daging kalkun, domba, sapi, tepung wijen, tepung biji kapas, dan ikan salmon. Triptofan seperti kedelai, bayam, rumput laut, putih telur, dan kalkun. Metionin seperti ayam, kalkun, kepiting, lobster, dan tuna. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Tetap sehat dengan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita beraktivitas ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.